Angga mana sih? Udah 3 jam lebih lagi. Emang keterlaluan sih Angga. Apa dia beneran mau kurung gue sama Andin di sini sampai pagi? Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Kok HP-nya Angga gak aktif sih? Bener-bener sih Angga. Gimana kalau Andin sampai sakit? Awas aja Angga ini. Michi. Michi, hei, lo gak boleh kenapa-kenapa, Kenapa gue gak telepon Michelle ya? Ayo dong Shell, angkat dong. Michi gak ketelepon lagi. Maunya apa sih mereka berdua? Gak tahu apa orang kedinginan di rooftop kayak gini. Gue harus cepat-cepat bawa Andin keluar dari sini. Nih nasinya dulu. Nih, Mama buat sop daging kesukaan kamu. Ayo dicoba. Kamu itu harus banyak makan daging supaya sehat. Kamu itu kan kerjanya super sibuk. Jadi kalau sebelum menikah kamu gak sakit-sakitan. Gitu. Iya, Ma, makasih ya. Mama juga harus makan banyak. Mama sih gampang. Kamu yang makannya harus banyak. Biar sehat. Biar nanti kalau kamu menikah sama Mbak Kim cepet ngasih cucu buat Mama. Gitu. Aduh, Ma, udah ya. Kok ngomongin nikah terus sih? Kamu tuh kalau diomongin soal begini pasti aja ngeyel. Udah. Mendingan sekarang kita makan dulu ya. Makan aja dulu. Yuk. Pak Al? Ada apa ya? Malam-malam gini nelfon. Halo, Pak. Ren, kamu sekarang juga ke Bandar Cafe ya jemput saya. Saya kejebak di sini, kekunci. Kekunci, Pak. Kok bisa? Kamu gak usah banyak tanya, nanti saya kasih tahu di sini. Baik, Pak. Sekarang juga saya ke sana. Saya minta kamu cepat ke sini ya. Andin kedinginan soalnya. Siapa? Makasih. Ma, aku pamit dulu ya. Mau nolong Pak Al. Sebentar. Bener-bener ya, bosnya Randy itu keterlaluan. Malam-malam begini aja kok ngerepotin. Orang disuruh pergi. Kayaknya aku harus berbuat sesuatu. Demi mendapatkan menantu idaman. Aduh, gimana dong ini? Cincinnya kok mau lepas. Sampai jari gigi bengkak kayak gini sakit. Tuh, gimana ya cara ngelepasinnya ya? Lagian ini cincin punya siapa sih? Tadi Mbak Mirna bilang bukan punya dia. Bu Rosa juga bilang bukan punya dia. Ya masa punya Mbak Andin? Kalau sama punya Mbak Andin terus dilihat sama Mas Al. Aduh, udah tangan sakit disembur Mas Al.
lumayan. Halo Tante. Hai Mbak Kim, apa kabar? Oh, alhamdulillah kabar baik Tante. Tante gimana kabarnya? Alhamdulillah, Tante juga baik. Syukurlah kalau Tante baik-baik aja. Ini maaf Tante, kenapa kok Tante telepon saya malam-malam, ya ada apa ya? Gini loh Mbak Kim, Tante nih kangen sekali, pengen ketemu. Gimana kalau besok kita ketemu? Jalan-jalan gitu. Bisa ndak? Oh, kalau itu saya harus izin Bu Bos dulu ya Tante ya. Bu Bos? Siapa Bu Bos? Aduh, Kiki keceplosan lagi. Ntar ketahuan kalau Kiki bukan Kimberly. Pastinya Bu Bos itu CEO-nya Mbak Kim yang orang Rusia itu toh? Iya, itu maksudnya Tante. Udah, kalau memang diizinkan, kita besok ketemu yuk. Iya Tante, besok saya kabarin ya gimana-gimananya ya. Tante tunggu ya. Bye. Aduh, gimana dong ini? Hampir aja aku keceplosan. Sampai kapan ya kira-kira aku harus pura-pura jadi Kimberly? Kapan ya aku tuh bisa ketemu sama Mas Randy, nemuin Mas Randy itu apa adanya, jadi Kiki yang sebenarnya gitu, nggak jadi Kimberly. Kalau kayak gini kan. Sini, tangannya. Pegang tangan saya. Ngapain Mas? Nggak perlu. Aku nggak dingin. Kamu tuh udah jelas-jelas kedinginan masih keras kepala ya. Sini tangannya. Nggak usah Mas, nggak apa-apa. Mama pasti khawatir karena aku udah malam kayak gini belum balik. Aku nggak boleh bilang ke Mama kalau misalkan aku kekunci di sini. Nanti Mama khawatir lagi. Halo Ma, Andin, kamu di mana sekarang? Kok belum pulang sayang? Iya Ma, maaf Ma, aku masih di luar. Sebentar lagi aku pulang kok. Sama siapa? Ini udah malam banget loh. Aku sama Mas Al. Andin sama Al, apa mereka baikan? Syukur deh kalau memang benar mereka baikan. Kalau sampai rumah tangga Andin tetap utuh, itu kan bagus sekali buat Elsa. Biar Nino nggak kepikiran buat balik lagi sama Andin. Aku telepon Elsa deh, supaya Elsa juga jadi lebih tenang.